Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab 3 yang berjudul Semua bersih hidup jadi nyaman. Pernahkah kalian mendengar hadis berikut yang berbunyi At-Tahuru Syatrul Iman, kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun dari hadas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu najis, apa itu hadas. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana tata cara toharoh. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh dalam Islam diartikan sebagai bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Dalam agama Islam, ketika seseorang tidak melakukan sholat, maka harus terhindar dari najis dan juga hadas. Maka dari itu, toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Yang pertama akan kita bahas yaitu toharoh dari najis. Maksudnya ialah membersihkan sesuatu dari najis. Nah, najis ada 3 macam, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan yang terakhir najis mukhalladoh. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah yaitu najis yang ringan. Contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikan najis mukhafafah ini sangat mudah, yaitu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci kepada permukaan yang terkena najis tersebut. Najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis ini disebut juga dengan najis sedang atau najis pertengahan. Adapun contoh dari najis jenis ini yaitu darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Nah, jenis dari najis mutawasitoh ini ada 2. Yang pertama yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah ini ialah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau, dan rasanya. Kemudian, untuk cara menyucikan najis yang jenis hukmiyah ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan yang dimaksud dengan najis ainiyah yaitu najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Adapun untuk cara menyucikannya yaitu dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Kemudian najis yang terakhir yaitu najis mukhalladoh. Nah, najis ini disebut juga dengan najis yang berat. Najis ini contohnya yaitu ketika kita terkena air liur anjing maupun babi. Untuk cara menyucikan najis ini itu melalui beberapa tahap, yaitu dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Namun, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Maka untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hadas. Hadas ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita dapat terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Dan yang terakhir, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, apabila kita mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal tersebut, maka yang harus kita lakukan yaitu berwudu, atau jika tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka kita bisa
dengan tayamum. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar. Kita dapat terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu 1. Berhubungan suami istri, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid atau menstruasi, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, dan yang keenam meninggal dunia. Nah, apabila seseorang mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara tersebut, maka cara menyucikannya yaitu dengan melakukan mandi wajib. Nah, mandi wajib ini berarti membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ditemukan air atau disebabkan karena sesuatu hal, maka ia bisa menggantinya dengan tayamum. Nah, masalah hadas besar ini bagi seorang perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Karena apa? Karena seorang perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Nah, darah yang keluar dari rahim perempuan ini ada beberapa macam, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Yang pertama yaitu darah haid. Darah haid ini disebut juga dengan darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Biasanya, sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat berumur 9 tahun, namun rata-rata dari mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Lalu, berapa lama masanya haid itu? Nah, masa haid minimal yaitu sehari semalam. Namun pada umumnya yaitu 6 atau 7 hari. Sedangkan masa paling lama darah haid yaitu 15 hari. Kalau sudah 15 hari, darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah. Nah, yang kedua yaitu darah nifas. Darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Nah, rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas itu selama 40 hari, sedangkan paling lama itu selama 60 hari. Kemudian yang terakhir yaitu darah istihadah. Nah, darah istihadah ini yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid ataupun nifas karena suatu penyakit. Nah, darah istihadah ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu keluar kurang dari masa haid, yang kedua keluar lebih dari masa haid, yang ketiga keluar sebelum usia haid atau masa menopause, yang keempat keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Apabila perempuan mengalami haid, nifas maupun istihadah, maka cara menyucikannya yaitu dengan mandi wajib. Nah, itu tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Tadi kita telah membahas tentang apa itu najis, bagaimana cara bersuci dari najis, apa itu hadas, serta bagaimana bersuci dari hadas. Nah, untuk tata cara bersuci dari hadas, kita akan membahasnya minggu depan. Minggu depan, kita akan membahas tentang bagaimana tata cara mandi wajib, tata cara wudhu, dan bagaimana tata cara tayamum, serta hikmah dari toharoh. Nah, untuk pertemuan pada kali ini, Ibu akhiri sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus menjaga kesehatan. Semoga apa yang kalian harapkan bisa tercapai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.